mewakili Ibu Direktur yang diundang, mohon maaf hari ini tidak bisa datang karena kami dalam 2 minggu ini sedang menyusun RKP 2017, sehingga waktu kami diminta Outlook 2016, kalau menurut Bapak sudah bukan Outlook lagi. Yang disebut Outlook kalau kami adalah Outlook 2017. Karena 2016 kami sudah selesai, tinggal implementasi dan sekarang sedang menyusun. Tapi saya kira ini bahan yang kami sampaikan menjadi kebetulan kami akan segera menjaring informasi-informasi atau masukan-masukan untuk 2017, dan saya kira ini menjadi, selain kita memaparkan apa yang terjadi 2016 menurut rencana, juga kira-kira 2017 seperti apa secara umum yang akan kita lakukan ke depan, arahnya seperti apa. Jadi ada 3 hal yang akan kami sampaikan di sini. Pertama adalah khusus untuk 2016 kami ngambilnya dari RKP, rencana kerja pemerintah. Kemudian bagaimana penganggarannya di 2016 dan isu-isu strategi 2016 dan 2017 strategis. Jadi ini outlooknya ada di sini untuk 2017. Salah, mohon maaf. Terima kasih. Ini 2016. Jadi kami selalu memulai dari ini karena dari sinilah kita bisa merancang perencanaan termasuk isu-isu JKN. Kami memandangnya sedikit berbeda. Isu JKN, SJSN itu kalau dari sistem kesehatan, JKN adalah di sini aja. Maaf. Kalau JKN, kami memandangnya dari bagian ini, Pak, di pembiayaan kesehatan. Artinya JKN itu sebagian dari suatu sistem kesehatan. Karena itulah ketika tadi banyak isu tentang JKN, kami tidak melihatnya sebagai ini klaimnya lebih, ini overklaim dan lain sebagainya, tapi memandang secara keseluruhan dari sistem kesehatan, sehingga solusinya bisa akan sangat berbeda dari sekedar menaikkan premi. Ini yang perlu kita, menurut kita perlu kita sadari bersama, bahwa dengan sistem ini kita memandang JKN sebagai bagian sistem kesehatan yang lebih luas, yang tujuannya adalah keempat ini. Jadi tujuannya adalah pembangunan kesehatan itu ada 4. Kalau kami sebenarnya ada 3, tapi kita rinci jadi 4. Jadi pertama adalah memang meningkatkan derajat. Ini berbeda dengan RPJM sebelumnya. RPJM sebelumnya kita hanya meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat statusnya. Tetapi kita juga memandang bahwa masalahnya bukan hanya status dan derajat, tetapi juga adalah masalah perlindungan finansial tadi. Jadi banyak masyarakat yang harusnya punya akses tidak punya akses. Yang ketiga adalah pemerataan. Jadi segala sesuatu di rencana kebijakan pemerintah kita arahkan pada itu. Jadi meningkatkan status, meningkatkan pemerataan, dan meningkatkan perlindungan finansial. Sehingga dengan demikian kita mempunyai suatu tujuan bahwa walaupun tolikara masyarakatnya sedikit, secara nasional itu efeknya kecil kalau leverage rata-rata. Tapi karena pendekatannya adalah pemerataan, kita harus memberi penekanan lebih kepada tadi tolikara. Nah, inilah kenapa 3 ini harus sejajar. Jadi tidak bisa hanya derajat saja. Nah, untuk RPJM 2015-2016 pendekatannya adalah memang kita bagaimana penguatan pramili harga tadi, Pak, UKM, dan menjadi tantangan kita adalah sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Jawa Tengah tadi, Bapak Yulianto, bagaimana promotif preventif, sehingga kami memang sudah secara spesifik di sini menyebutkan bahwa reformasinya itu adalah pada primary healthcare, kemudian pengembangan jaminan kesehatan, promotif dan preventif. Itu 3 hal yang menjadi satu bagian penting, sehingga nanti kita akan bahas di Outlook 2017 apa bedanya dengan sebelumnya. Inilah mulai upaya peningkatan promotif preventif yang selama ini sudah didengung-dengungkan sejak Alma Ata itu, bagaimana kita ternyata susah mulainya, dan kita akan coba mulai tahun ini, tetapi kita masukkan dalam RKP 2017. Arah kebijakannya lengkap, ini saya lewatkan saja. Nah, ini untuk 2016 jadi isu-isu kesehatan itu sangat luas, semuanya kita masukkan tadi, seperti yang pertama tadi di SKN tadi ada SDM, ada kemudian farmasi, obat, pembiayaan, sistem pemberdayaan masyarakat, upaya dan lain sebagainya. Tetapi khusus 2016 kita ada suatu disebut dengan upaya perkuatan. Artinya RPJM itu dijabarkan dalam RKP, rencana kerja pemerintah. Pada tahun itu ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, untuk 2016 ini adalah penekanan program Quick Win Presiden. Jadi
dokumen perencanaan kita adalah gabungan antara pendekatan politik dan pendekatan teknokratik. Jadi pendekatan politik adalah visi misi apa secara khusus dinyatakan oleh Presiden, dan secara teknokratik adalah kita melihat dari tahun lalu sebelumnya apa yang kita harus bawa lagi ke depan. Nah, untuk peningkatan Quick Win itu adalah satu program yang segera bisa dilihat. Itu banyak sebenarnya, PR-nya itu banyak sekali. Contohnya adalah unit transfusi darah, kemudian ada sistem online, rujukan online di rumah sakit, kemudian masalah peningkatan anggaran pemerintah melalui APBN. Ini adalah Quick Win Presiden yang segera diwujudkan di 2016. Kemudian kita juga ingin melakukan penguatan kepada kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah jaminan kesehatan. Kemudian adalah penguatan dan perluasan jaminan kesehatan yang sekarang istilahnya kita sebut dengan Kartu Indonesia Sehat. Penguatan sistem kesehatan ini saya kira juga yang jadi selama ini agak terlupa, bahwa dari seluruh program-program itu kalau delivery mekanismenya, kalau bagaimana cara kita menyampaikan program di tingkat lapangan itu tidak betul, itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga adalah penguatan sistem kesehatan. Banyak sekali PR-nya di sini, sistem informasi, pembiayaan, kemudian disampaikan oleh Pak Laksono dan Pak Fauzi tadi bagaimana reformasi sistem kesehatan itu masuk di dalam penguatan sistem. Kemudian yang jelas adalah penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan yang nomor 6 ini yang tadi yang isu baru, penguatan upaya promotif preventif akan kita mulai. Bagaimana 2016 segera akan diluncurkan, salah satu pendekatannya adalah dengan gerakan masyarakat sehat. Nanti kita lihat di terakhir apa itu gerakan masyarakat sehat. Ini sekedar contoh bagaimana kita memetakan salah satu bagian yang menyedot uang banyak di PUK, yaitu adalah penguatan sistem rujukan. Jadi ada sistem rujukan nasional, sistem rujukan provinsi, sistem rujukan regional. Ini yang akan dikembangkan. Ini sangat penting karena dengan BPJS ini menjadi backbone daripada pelayanan kesehatan. Nah, saya akan masuk ke bagian kedua. Saya kira ini tadi yang dari awal dibahas lebih kepada penganggaran. Kami yang diminta tidak hanya penganggaran, sehingga kami coba secara umum kebijakannya. Nah, sekarang kita masuk penganggaran 2016. Bagaimana prioritas penganggaran 2016? Jadi kalau di RKP 2016 prioritasnya adalah pada pencapaian sasaran RPJM yang dilaksanakan di 2016, yaitu adalah salah satunya peningkatan kepesertaan JKN, sehingga tahun 2016 ini targetnya naik, target beneficiaries untuk PPI naik, kemudian anggarannya juga naik, kemudian pemenuhan supply side. Jadi supply side ini adalah jadi walaupun kita sekarang ini bicara masalah promotif, preventif, UKM, tetapi pada satu sisi supply side masih menjadi masalah. Jadi kita harus penuhi dulu ini untuk universal health coverage sampai 2019. Kalau tidak akan terjadi backlog yang luar biasa, demand-nya sudah naik tapi supply-nya tidak bergerak. Kemudian adalah peningkatan anggaran untuk promotif preventif. Salah satunya adalah PUK. Jadi PUK sudah naik sekitar 2,5 kali lipat dibanding tahun 2015. Jadi kita naikkan untuk PUK. Kemudian pemenuhan Quick Win, kemudian pelaksanaan janji Presiden untuk nawacita termasuk dari peserta PBI, jaminan persalinan bagi seluruh kelahiran. Kita bisa diskusi tentang jaminan persalinan karena sekarang pendekatannya berbeda. Tadi dari Jogja menyampaikan, oh ini nggak cocok ini. Nah, ini mari kita diskusi di situ. Kemudian UGD 24 jam salah satunya, dan pemenuhan tenaga kesehatan untuk dokter, terutama dokter spesialis. DAK kesehatan. Jadi DAK kesehatan tahun 2016 diperluas baik jumlahnya maupun cakupannya, yaitu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, farmasi, dan PUK. Jadi PUK sekarang masuk kategori DAK. Kemudian kita sedang merancang tadi Pak, ini DAK promotif preventif ke depan. Sedang kita diskusikan ini bagaimana masukkan itu, karena pendekatan ini sudah promotif preventif. Kenapa yang diberikan hanya untuk kebanyakan pelayanan saja? Bagaimana promotif preventif? Kalau itu nomenklatur menjadi bagian pekerjaan dari kesehatan, makanya itu juga harus masuk juga dalam sistem DAK. Ini yang sedang kita bicarakan. Nah, untuk anggaran 2016 sesuai kita sudah tahu bersama bahwa sudah memenuhi 5%. Nanti kita lihat bagaimana 5%-nya. Kemudian juga sudah mulai
direlokasi tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, TP, tugas pembantuan yang seharusnya menurut undang-undang jadi wewenang daerah sudah didaerahkan sebagian besar. Jadi tahun 2016 saja sudah 6,3 triliun yang selama ini dipegang oleh Kemkes dialokasikan ke DAK. Ini menambah alokasi DAK menjadi 3 kali lipat. Kebijakan pengalihan ini jelas berimplikasi pada peningkatan anggaran baik DAK terutama di kesehatan dan KB. Nah, ini contoh untuk alokasi anggaran kesehatan 2016. Jadi kalau kita lihat yang sebelah ini 2015, 2016, yang biru ini adalah anggaran KL pusat. Jadi anggaran pusat KL dan non KL. Yang disebut KL adalah dalam definisi ini adalah Kemenkes, BKKBN, Badan POM dan KL-KL lain yang menganggarkan kesehatan. Kemudian yang kuning adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah DAK. Dan yang coklat ini adalah disebutnya adalah penyertaan modal. Jadi penyertaan modal nanti Bapak Nafi bisa menjelaskan lebih banyak ini di sini karena beliau yang membagi-bagi uang sampai ke daerah. Jadi kalau kita lihat anggaran 2016 naik dari 3,75% dari APBN menjadi 5% dari APBN. Kemudian DAK kesehatan dan KB sebagai implikasinya juga naik lebih tinggi lagi sebenarnya 2,8 kali atau 280% berarti kan untuk DAK. BOK juga bagian DAK sebenarnya, tapi khusus untuk UKM itu juga naik 2,5 artinya 250%. Kemudian anggaran KL, Badan POM, Kemkes, BKKBN naik 26%, jadi naik 1,26 kalinya. PBI juga naik nih dari 88,2 juta menjadi 92,4 juta. Ini mohon maaf yang terakhir ini 2017 ya. 88,2 itu tahun 2016. Untuk 2015-nya adalah 86,4. Jadi kenaikan ini bisa dilihat profilnya. Kalau kita lihat walaupun KL naik, tapi secara proporsional yang paling banyak naik adalah anggaran ke daerah, transfer ke daerah. Saya kira ini pertama kali dalam sejarah APBN bahwa dana transfer ke daerah lebih besar dari dana pusat. Dulu dana pusat mendominasi, sekarang dana transfer naik luar biasa, sehingga banyak sekali sekarang DAK, termasuk DAK kesehatan yang naik hampir 3 kali lipat. Nah, ini kita lihat contoh nih kenaikannya secara nominal. Kelihatan sekali ya, tahun 2015 ke 16. Jadi 2015 ada 7,7 untuk DAK, 2016 20,9. Ini artinya komitmen kita bahwa Undang-Undang 23 bahwa kesehatan itu menjadi wewenang daerah, itu kita bantu melalui DAK, karena kita tahu banyak sekali kenyataan di daerah yang tidak bisa menganggarkan kesehatan karena banyak masalah. Nah, kenaikan ini terutama adalah peluang buat kita untuk tadi penyediaan supply side, terutama supaya JKN yang 2019 itu targetnya 95% tidak menjadi masalah lagi, orang tidak antri lagi ketika masuk IGD, kemudian orang tidak perlu bingung cari tempat tidur kalau sakit dan sebagainya. Ini menjadi salah satu prioritas. Juga untuk DAK non fisik, jadi naiknya kelihatan sekali ya, sangat tinggi gitu, 3 lipat 2016. Ini adalah dampak dari kebijakan anggaran 5%. Nah, sekarang kita lihat isu-isu strategis 2016-2017. Bapak sekalian, banyak sekali isu-isu yang menarik untuk kita bahas. Saya kira ini kita lebih banyak akan diskusi di sini. Pertama dari sisi mekanisme delivery, jadi bagaimana program kegiatan itu dilaksanakan. Yang pertama adalah sinkronisasi kebijakan program anggaran pusat dan daerah, termasuk pengalokasian dan monitoring DAK. Kenapa ini penting? Karena sekarang itu pendanaan sudah dari 2016 sudah jelas trennya akan banyak ke daerah, artinya penganggaran lebih banyak ke daerah. Ini harus diikuti dengan kebijakan, artinya kebijakannya juga harus nyambung nih antara apa yang dilakukan di daerah dan apa anggaran-anggaran yang turun ke daerah. Kalau tidak, perencanaan daerah bisa mismatch. Daerah sudah menganggarkan banyak, ternyata sebenarnya dananya sudah dialokasikan di anggaran pusat atau sebaliknya. Jadi ini menjadi penting sinkronisasi prioritas nasional, kemudian dan perencanaan daerah. Karena sebenarnya pembangunan itu ada di daerah.
Nah, inilah yang sekarang menjadi masalah karena kami melihat masih banyak hal-hal yang bisa dilaksanakan dulu dilaksanakan, sekarang belum bisa. Kemudian pembiayaan promotif preventif, ini dari dulu semua orang sudah berteriak naikkan promotif preventif. Cuman kita juga sebenarnya definisi promotif preventif kita masih belum terlalu tahu apa itu promotif, apa itu preventif. Nah, kami sudah mencoba mendefinisikannya di 2017. Pembiayaan promotif preventif ini sebenarnya tidak serta-merta langsung biayanya besar, karena banyak sekali upaya promotif preventif tidak perlu biaya, tapi cukup dengan regulasi dan advokasi. Banyak sekali, nanti kita lihat contoh yang memang berarti upaya promotif preventif tidak mesti berbanding lurus dengan pembiayaan. Kemudian juga kerjasama pemerintah dan swasta. Sekarang kalau kita lihat provider swasta lebih banyak dibanding provider pemerintah untuk rumah sakit misalnya, untuk klinik-klinik. Tetapi selama ini kebijakan kita lebih kepada pemerintah, tidak menyentuh swasta. Contohnya akreditasi, lebih banyak kepada rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Karena itu di RPJM, di RKP kita sudah mengencourage bagaimana juga akreditasi untuk fasilitas swasta. Kemudian kita juga akan mengembangkan PPP, Public Private Partnership, dalam arti luas, bagaimana masyarakat bisa menjalankan program-program pemerintah. Selama ini tidak boleh. Yang pemerintah ya harus dilakukan oleh dinas kesehatan. Nggak boleh NGO itu melakukan, boleh dia hibah bansos itu ada keterbatasan. Sehingga kami sudah membuka bagaimana caranya ini supaya tadi begitu anggaran 5% kapasitas disposnya belum tentu bisa menyerap dengan baik, sehingga kita perlu ada bantuan untuk peningkatan kapasitas bagaimana menyalurkan anggaran-anggaran dengan baik. Kemudian JKN, jadi kami memandang tadi JKN sebagai bagian dari sistem kesehatan. Begitu klaim tadi BPJS naik, kita tidak serta-merta bilang oh itu adverse selection, itu karena kelompok mandiri klaimnya lebih banyak. Padahal memang itu yang kita inginkan. Kita menginginkan orang yang sakit berobat gitu, dari sisi kesehatan, karena itu tujuan dari JKN. Cuman menimbulkan satu sisi masalah dari sisi financing. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Banyak, bisa dari kepesertaannya. Ini kan kepesertaan baru 60%. Kalau 100% semua orang sudah mendaftar, yang kerja di BUMN, yang kaya-kaya bawa mobil itu juga sehat, tidak pernah sakit, itu sudah daftar, bisa jadi itu tidak terjadi itu. Kemudian juga dari sisi inasi biji, banyak ini yang keluhan-keluhan dari rumah sakit, tarifnya ini ada kelebihan, ini ada kekurangan dan sebagainya. Dari kapitasi tadi, sistem kapitasi yang ditolak, karena kok kecil kapitasinya, ini juga sesuatu yang harus kita bahas bersama. Jadi menurut saya masih terbuka peluang bagaimana untuk kita memperbaiki ini. Provider payment, kita selama ini belum memanfaatkan provider payment untuk meningkatkan status kesehatan. Sistem pembayaran kita UIACBG kepada dokter, kita tidak insentif tambahan untuk dokter-dokter yang menangani ibu bersalin misalnya. Tidak ada insentif untuk dokter-dokter yang menangani gizi atau kematian anak. Jadi ini yang harus kita mulai bahas. Kemudian juga pembayaran premi otomatis dan germas. Jadi bisa jadi penyelesaian tadi Pak secara jangka panjang, penyelesaian overclaim tadi itu adalah dari promotif preventif, mencegah orang supaya berobat dengan cara promotif preventif. Ini yang kita harus melihat secara preventif secara luas. Dari alokasi pendanaan teknikal dan alokatif, jadi dananya lebih banyak untuk rapat, untuk pertemuan segala macam, itu juga menjadi satu masalah. Kemudian basis perencanaan, jadi kita mempunyai data perencanaan evidence base. Punya nggak kita ketika mau melakukan MTBS? Sudah terbukti belum? Itu proof belum? Cost efektif misalnya. Jarang sekali kita mempunyai satu studi bahwa satu intervensi itu sudah terbukti secara ilmiah. Nah, ini juga satu menjadi pendekatan baru yang harus kita mulai kenalkan. Database, kita belum punya database yang bagus, misalnya di sumber daya manusia. Berapa dokter swasta, berapa yang negeri, kapan pensiun, berapa umurnya. Di Jogja ini ada berapa sih swasta, berapa sih yang spesialis ini itu. Data itu belum tersedia dengan baik dan macam-macam datanya. Ini menjadi salah satu masalah untuk perencanaan. Kemudian untuk budgeting, ini juga kita ingin ke depan budgeting itu berdasarkan evidence base. Nah, ini saya kira 2 slide lagi. Ini peningkatan upaya promotif preventif. Ini yang sedang kita kenalkan mulai 2016 dan secara resmi sedang kita integrasikan ke dalam RKP 2017. Bagaimana peningkatan upaya promotif preventif, pendekatannya seperti apa? Jadi pendekatan promotif preventif ke depan adalah pencegahan primer. Jadi mulai promosi kesehatan,
dan perlindungan spesifik. Promosi kesehatan itu ya supaya tidak terjadi kecelakaan, kemudian perlindungan secara khusus, deteksi dini, penanganan segera. Ini juga menjadi bagian dari promosi yang kita lihat. Jadi ini yang sedang kita rancang. Bagaimana ini dilakukan? Oh, terlalu kecil ya, mohon. Intinya gini lah, intinya yang sebelah sini ini adalah regulasi, yang sebelah sini adalah kita punya 4 strategi untuk promosi preventif ya sekalian. Satu adalah advokasi, kemitraan dan regulasi, yang kedua promosi dan penurunan risiko, kemudian yang ketiga reformasi sistem pelayanan kesehatan, yang keempat adalah MONEF. Jadi tujuannya adalah ini semuanya. Tujuan promosi preventif adalah gizinya harus baik, konsumsi buah dan sayur tinggi, aktivitas fisik, merokok, reformasi pelayanan kesehatan dasar, dan lingkungan yang sehat. Ini kita identifikasi. Nah, ini keterlibatan semua sektor ini sedang kita bahas di Bappenas. Jadi ini bukan urusan kesehatan. Kita harus memasukkan bahwa di perumahan itu setiap rumah harus menyediakan lapangan terbuka untuk aktivitas fisik. Airnya harus bagus. Kemudian Kementerian Olahraga, tolong sediakan itu, Kemendes dan Pemda, tolong sediakan lapangan-lapangan olahraga misalnya. Kemudian taman-taman yang sehat, air yang mengalir. Kemudian penutupan bekas tambang dan lain sebagainya. Di sekolah, anak-anak UKS, di madrasah, di masjid, banyak sekali upaya yang kita lakukan. Ini lintas sektor, dan ini saya kira menjadi terobosan baru yang kita harapkan bisa dilaksanakan di 2017. Ini saya tulis Bappenas draft, tidak untuk dikutip karena masih belum final. Nanti kami akan melakukan review lagi bagaimana ini. Ini akan dicoba langsung dimainstreamkan ke masing-masing KL. Jadi PU ngapain, PU Pera ngapain, Kemenpan RP ngapain, dan seterusnya. Termasuk BPJS. BPJS harusnya juga meningkatkan deteksi dini. Jadi BPJS tidak hanya orang yang sakit datang diobati, tapi upaya pencegahan di level secondary prevention harus sudah dimulai. Outlook 2017, jadi ini yang terakhir. Jadi untuk 2017 Bapak sekalian, ada 4 strategi besar. Pertama adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Nanti itu banyak rinciannya di situ. Strategi yang kedua yang besar adalah itu penguatan upaya promotif preventif. Jadi menjadi satu ikon, kalau kita nyebutnya itu ondol-ondol, kalau Jawa ondol-ondol. Satu ondol-ondol tersendiri, bulatan tersendiri. Jadi dia sejajar dengan akses dan mutu gitu. Walaupun secara struktur dia tidak, tapi promotif preventif ini jadi satu yang bagian besar. Kemudian percepatan perbaikan gizi dan KB. Jadi ini kesehatan itu tidak hanya orang kesehatan saja, tapi ada Badan POM, ada BKKBN, dan upaya promotif preventif itu hampir semua KL masuk di situ. Dan yang domainnya kesehatan banyak itu ada di A tadi, peningkatan akses dan mutu. Nah, ini detailnya mohon boleh dilihat diskusikan, tapi tolong tidak dikutip dan tidak sebarluaskan karena baru konsep. Jadi di peningkatan akses dan mutu juga ada tuh BPJS terlibat di situ. Jadi mulai dari pembiayaannya, JKN tadi masuk ke situ, penyediaan distribusi mutu obat farmasi yang sampai sekarang di Papua obatnya itu hanya berhenti di kabupaten, nyampe puskesmas enggak. Ini menjadi salah satu kita usulkan Pak, bagaimana kerjasama dengan Menteri Perhubungan untuk membantu kita. Ini yang disebut dengan promotif preventif tadi, bekerja sama dengan sektor lain. Kemudian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, ini yang normal, yang biasa kita lakukan. Sistem informasi dan manajemen, kalau kita Bapak Ibu sekalian ke gudang farmasi di Jogja mungkin bagus ya. Di luar Jogja, di kabupaten kota itu kalau gudang farmasi, coba contoh, obat mana yang sudah expired, langsung dilihat ke lemari, lihat satu lembar semua. Tidak ada sistem yang langsung pakai online, ketahuan ini berapa yang expired, berapa yang harusnya dibutuhkan ke depan, tidak ada. Jadi sistem ini menjadi bagian penting jaga sistem informasi. Kematian ibu di rumah sakit, punya nggak catatan seluruh kematian ibu di rumah sakit? Padahal 70% kematian ibu terjadi di rumah sakit. Nah, ini sistem informasi. Rujukan, kalau bapak sakit ke rumah sakit mungkin di Gunung Kidul, mau cari rujukan kemana, harus datang sendiri tuh ibunya ke Sarjito. Ada kamar nggak ada. Pindah ke Bethesda, ada kamar nggak ada. Pindah lagi ke Klaten, ada nggak ada. Begitu ada sudah meninggal. Jadi ini sistem rujukan yang harus kita kembangkan. Ini juga menjadi salah satu bagian sistem informasi ke depan. Yang terakhir adalah SDM kesehatan. Ini yang paling berat Pak, SDM kesehatan. Bagaimana kita membangun SDM kesehatan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk outlook-nya. Mohon maaf lebih sekitar 2 menit.
kita membuat diskusi, kami membuat diskusi terutama pada Outlook 2016-17 karena kami sedang mencari masukan sebanyak-banyaknya untuk RKP 2017. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.